Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ala Zahra Dikasironi dengan NPM 2115061178 dari kelas PSTIA. Saya akan mempresentasikan tentang QR Code. Apa itu QR Code? Kode QR atau biasa dikenal dengan istilah QR Code adalah bentuk evolusi kode batang dari satu dimensi menjadi dua dimensi. Penggunaan kode QR sudah sangat lazim di Jepang. Hal ini dikarenakan kemampuannya menyimpan data yang lebih besar daripada kode batang, sehingga mampu mengkodekan informasi dalam bahasa Jepang, sebab dapat menampung huruf kanji. Kode QR telah mendapatkan standarisasi nasional, standarisasi internasional, dan standarisasi dari Jepang berupa IS0/IEC 18004 dan GISX 0510 Dasasan telah digunakan secara luas melalui ponsel di Jepang. Definisi umum dari kode QR adalah suatu jenis kode matriks atau kode batang dua dimensi yang dikembangkan oleh Denso Wave, sebuah divisi Denso Corporation yang merupakan sebuah perusahaan Jepang, dan dipublikasikan pada tahun 1994 dengan fungsionalitas utama yaitu dapat dengan mudah dibaca oleh pemindai. QR merupakan singkatan dari Quick Response atau respon cepat, yang sesuai dengan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan mendapatkan respon yang cepat pula. Berbeda dengan kode batang yang hanya menyimpan informasi secara horizontal, kode QR mampu menyimpan informasi secara horizontal dan vertikal. Oleh karena itu, secara otomatis, kode QR dapat menampung informasi yang lebih banyak daripada kode batang. Perkembangan penggunaan kode QR. Awalnya, kode QR digunakan untuk pelacakan kendaraan di bagian manufaktur. Namun, kini kode QR digunakan dalam konteks yang lebih luas, termasuk aplikasi komersial dan kemudahan pelacakan aplikasi berorientasi yang ditujukan untuk pengguna telepon seluler. Di Jepang, penggunaan kode QR sangat populer. Hampir semua jenis ponsel di Jepang bisa membaca kode QR, sebab sebagian besar pengusaha di sana telah memilih kode QR sebagai alat tambahan dalam program promosi produknya, baik yang bergerak dalam perdagangan maupun dalam bidang jasa. Pada umumnya, kode QR digunakan untuk menanamkan informasi alamat situs suatu perusahaan. Di Indonesia, kode QR pertama kali diperkenalkan oleh Kompas. Dengan adanya kode QR pada koran harian di Indonesia ini, pembaca mampu mengakses berita melalui ponselnya, bahkan bisa memberi masukan atau opini ke reporter atau editor surat kabar tersebut. Fungsi dari kode QR. Kode QR berfungsi bagaikan hypertext fisik yang dapat menyimpan alamat dan URL, nomor telepon, teks dan SMS yang dapat digunakan pada majalah, surat harian, iklan, pada tanda-tanda bus, kartu nama, ataupun media lainnya. Atau dengan kata lain, sebagai penghubung secara cepat konten daring dan konten luring. Kehadiran kode ini memungkinkan audiens berinteraksi dengan media yang ditempelinya melalui ponsel secara efektif dan efisien. Pengguna juga dapat menghasilkan dan mencetak sendiri kode QR untuk orang lain dengan mengunjungi salah satu dari beberapa ensiklopedia kode QR. Kepentingan komersial dari kode QR yakni memungkinkan penggunanya untuk memasukkan logo perusahaan, klip video atau foto ke kode QR tanpa menghilangkan substansi informasi apapun dari informasi yang dimasukkan. Contoh penggunaan kode QR yang di dalamnya memuat konten klip video adalah kode QR yang digunakan oleh kelompok penyanyi dari Inggris bernama Pet Shop Boys pada tahun 2007. Ketika kode dipindai dengan benar, maka pengguna akan diarahkan ke situs Pet Shop Boys. Selain itu, pada tahun 2009, kode QR digunakan untuk kampanye pemasaran Movie Night di San Diego Comic Con. Pada saat itu, pelanggan diberikan kartu yang menampilkan kode QR yang telah terintegrasi dengan karya seni yang bersangkutan. Jadi, pelanggan dapat mengakses cuplikan film melalui kode QR tersebut. Kepentingan pendidikan mulai digunakan untuk kepentingan pendidikan, bukan sebatas penelitian, salah satunya untuk presensi perkuliahan. Selain untuk presensi perkuliahan, dunia pendidikan juga menggunakannya
sebagai sarana validasi ijazah dan transkrip nilai untuk mempermudah autentikasi ijazah dan transkrip secara waktu nyata. Sedangkan untuk perpustakaan, kode QR digunakan untuk pembayaran denda dan layanan yang umumnya disediakan di perpustakaan. Kode QR dapat dipasang pada kartu pelajar, sehingga akan mempermudah proses absensi siswa dan mempermudah akses bagi para siswa, guru, dan orang tua murid kepada informasi belajar mengajar. Selanjutnya, kepentingan umum. Kode QR dapat dimanfaatkan sebagai keamanan makanan dengan cara menambahkan kode QR yang berisikan data-data mengenai kandungan nutrisi dan masa kadaluarsa pada tiap label makanan, sehingga pelanggan dapat merasa lebih aman dalam memilih makanan yang dibeli, sebab mereka dapat mengetahui informasi-informasi tentang makanan tersebut. Di Jepang, hal ini telah diterapkan oleh McDonald's. Terdapat 19 jenis sandwich yang diberikan kode QR yang mengandung informasi alergi, jumlah kalori, dan nutrisi yang terkandung. Selain itu, kode QR dapat diberikan di halte bus, sehingga penumpang dapat mengetahui keberadaan bus yang sedang ditunggu. Cara kerjanya adalah dengan memberikan hypertaught ke kamera CCTV di setiap jalan melalui koneksi internet pada ponsel. Cara penggunaan kode QR. Kode QR dapat digunakan pada ponsel yang memiliki aplikasi pembaca kode QR dan memiliki akses internet GPRS atau Wi-Fi atau 3G untuk menghubungkan ponsel dengan situs yang dituju via kode QR tersebut. Pelanggan, yang dalam hal ini adalah pengguna ponsel, hanya harus mengaktifkan program pembaca QR, mengarahkan kamera ke kode QR. Selanjutnya, program akan membaca kode tersebut dan secara otomatis memindai data yang telah tertanam pada kode tersebut. Jika kode QR berisikan alamat suatu situs, maka pelanggan dapat langsung mengakses situs tersebut tanpa harus lebih dulu mengetikkan alamat dari situs yang dituju. Jika ingin mengakses kode QR dalam ponsel tanpa kamera, maka hal yang pertama harus dilakukan oleh pengguna adalah dengan menjalankan terlebih dahulu aplikasi peramban yang ada pada ponsel, lalu masukkan URL halaman yang bersangkutan. Selanjutnya, masukkan ID atau 7 digit nomor yang tertera di bawah kode dan klik tombol Go. Maka pengguna akan memperoleh konten digital yang diinginkan. Hal itu dapat mempermudah pelanggan dalam mendapatkan informasi yang ditawarkan oleh pemilik usaha. Selanjutnya ada kelebihan kode QR. Kode QR memiliki kapasitas tinggi dalam data pengkodaan, yaitu mampu menyimpan semua jenis data, seperti data numerik, data alfabetis, kanji, kana, hiragana, simbol, dan kode biner. Secara spesifik, kode QR mampu menyimpan data jenis numerik sampai dengan 7.089 karakter, data alfanumerik sampai dengan 4.296 karakter, kode binari sampai dengan 2.844 byte, dan huruf kanji sampai dengan 1.817 karakter. Selain itu, kode QR memiliki tampilan yang lebih kecil daripada kode batang. Hal ini dikarenakan kode QR mampu menampung data secara horizontal dan vertikal. Oleh karena itu, secara otomatis, ukuran dari tampilan gambar kode QR hanya 1/10 dari ukuran kode batang. Tidak hanya itu, kode QR juga tahan terhadap kerusakan, sebab kode QR mampu memperbaiki kesalahan sampai dengan 30%. Oleh karena itu, walaupun sebagai simbol kode kotor atau rusak, data tetap akan disimpan dan dibaca. 3 tanda berbentuk persegi di 3 sudut memiliki fungsi agar simbol dapat dibaca dengan hasil yang sama dari sudut manapun sepanjang 360 derajat. Baiklah, sekian presentasi tentang QR Code yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.